Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak salih-salihah kelas 5. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Armi yang insya Allah hari ini Ustazah akan menyampaikan materi pembelajaran daring PAI kelas 5 dengan tema Salat Sunnah Rawatib. Baik, ya, tetapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita baca doa sebelum belajar dulu. Ustazah pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa belajar ini kalian semua diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, jangan lupa siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Ya, sudah siap anak-anak? Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah rawatib dan dasar hukumnya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil tentang hukum sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam sholat sunnah rawatib. Kemudian, dapat mempraktekkan sholat sunnah rawatib. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan fungsi sholat sunnah rawatib. Baik anak-anak, yang pertama, tahukah kalian apa itu sholat sunnah rawatib? Ada yang tahu? Ya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Kalau dikerjakan sebelum sholat fardu itu namanya sholat qobliyah. Sedangkan kalau dikerjakan sesudah sholat fardu itu namanya ba'diyah. Sampai di sini paham kan? Selanjutnya, hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah. Artinya apa anak-anak? Sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Baik, untuk pembagian sholat sunnah rawatib itu ada dua. Nah, di sini sudah ada tabel supaya kalian bisa paham ya. Untuk sholat sunnah rawatib mu'akad yang pertama. Apa sih itu sholat sunnah rawatib mu'akad? Yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Contohnya nih ada tabel yang di sebelah kiri, kanan ya ini. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua 2 rakaat sebelum sholat zuhur. 3, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. 4, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang kelima 2 rakaat sesudah sholat isya. Yang keenam 2 rakaat sesudah sholat Jumat. Itu sholat sunnah rawatib mu'akad. Sedangkan yang kedua, sholat sunnah rawatib goiru mu'akad. Artinya adalah sholat sunnah yang kurang ditekankan pelaksanaannya. Contohnya, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Itu tadi ya, pembagian sholat sunnah rawatib. Kemudian, nah contohnya apa saja sholat sunnah rawatib itu? Yang pertama qobliyah, ya. Qobliyah berarti sebelum sholat wajib. Contohnya 2 rakaat setelah subuh, sebelum subuh maksudnya. 2 atau 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Sedangkan untuk ba'diyah atau setelah sholat fardu itu hanya ada 3 macam. 2 atau 4 rakaat setelah duhur. Jadi kalau setelah subuh nggak ada ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib.
dan 2 rakaat setelah Isya. Ini tadi yang berwarna kuning itu sholat rawatib muakkad, sangat ditekankan untuk dikerjakan. Sedangkan yang berwarna merah itu sholat rawatib ghair muakkad atau tidak begitu ditekankan untuk dikerjakan. Gitu ya anak-anak. Lanjut. Nah, untuk keutamaan kita menjaga atau melaksanakan sholat rawatib itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat, sholat sunnah rawatib sehari semalam akan dibangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah ya, HR riwayat Muslim. Masya Allah sekali ya, jadi kita harus membiasakan sholat sunnah rawatib ya, supaya kita dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Selanjutnya, tata caranya pelaksanaan sholat rawatib. Ya, diperhatikan ya anak-anak. Nih, yang pertama, sholat rawatib itu tidak didahului adzan dan iqomah. Ya, kemudian yang kedua, tidak dilaksanakan secara berjamaah, jadi dilaksanakan sendiri-sendiri. Yang ketiga, bacaannya tidak dinyaringkan. Yang keempat, setiap 2 rakaat 1 salam jika hendak melaksanakan sholat sunnah lebih dari 2 rakaat. Yang kelima, diutamakan pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Itu untuk tata caranya pelaksanaan sholat rawatib. Kemudian, nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang kedua, hukum melaksanakan sholat rawatib itu adalah sunnah. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut ba'diyah, dan sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut qobliyah. Baik anak-anak, sebelum Ustazah tutup, Ustazah punya lagu nih. Nanti kita nyanyi bersama ya, sudah siap? Begini lagunya. Ayo kawan kita kerjakan sholat sunnah yang dianjurkan. Sholat rawatib itu namanya, ada qobliyah dan ba'diyah. Jika sebelum itu qobliyah, sesudah itu ba'diyah, mengiringi sholat fardu, biar menambah kesempurnaan. Begitu anak-anak, nanti kita nyanyi lagi ya bersama. Baik anak-anak, tugas untuk fikih hari ini, silakan kalian praktekkan sholat sunnah rawatib di rumah ya. Silakan kalian foto ketika mengerjakan sholat sunnah, lalu kirim gambarnya ke nomor WA Ustazah Armi, seperti yang di sebelah sini. Begitu ya. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Tetap semangat belajar anak-anak. Ustazah akhiri. Waalaikumsalam. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.